Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam matematika dari Dr. Math. Math is super easy. Pada pertemuan kali ini kita masuk bab 4 subbab 2 yaitu komposisi fungsi. Materi matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Nah, untuk memahami konsep komposisi fungsi, coba kita perhatikan permasalahan berikut. Lihat gambar berikut. Ada kapas, kapas menjadi benang, kemudian benang menjadi kain. Seperti lagu ya. Nah, tahukah kamu bagaimana proses pembuatan kain itu? Bagaimanakah tahap-tahap pembuatannya dari kapas menjadi benang menjadi kain? Nah, pada awalnya kapas diolah menjadi benang, kemudian benang diolah lagi menjadi kain. Jika produksi kapas menurun atau berkurang, atau meningkat atau bertambah, maka apakah pengaruhnya terhadap produksi kain? Tentunya produksinya bagaimana? Nah, mengapa demikian? Jadi, dari permasalahan di atas dapat kita analogikan dengan komposisi fungsi. Pada permasalahan tersebut, produksi kapas akan mempengaruhi produksi benang. Nah, dalam hal ini juga mempengaruhi produksi kain juga. Itulah tadi sekilas tentang komposisi fungsi. Nah, sekarang kita bahas definisi komposisi fungsi. Perhatikan gambar berikut. Di sini terhadap fungsi f ada fungsi g. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Fungsi g memetakan himpunan B ke himpunan C. Fungsi h memetakan himpunan A ke himpunan C. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi g memetakan himpunan B ke himpunan C, maka hasil fungsi h ini memetakan himpunan A ke himpunan C disebut fungsi komposisi. Ya, fungsi h sama dengan g bundaran f. Jadi ini bacanya bukan 0 tapi bacanya g bundaran f. Sama dengan G bundaran Fx. Sama dengan G bundaran F dari X. Ya, bisa nulisnya seperti ini, atau seperti ini. Ini definisi komposisi fungsi. Selanjutnya, sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif, yaitu jika fungsi f memetakan A ke B, himpunan A ke B, dan fungsi G memetakan himpunan B ke C, maka f bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Ya, jadi tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Komposisi fungsi bersifat asosiatif yaitu jika fungsi f memetakan A ke B, fungsi G memetakan B ke C, dan fungsi H memetakan C ke D, maka bundaran FOG, F bundaran G di bundaran H, X tidak sama dengan F bundaran G bundaran H, X. Dan yang terakhir, berlaku sifat identitas. Jika Ix, fungsi I, yaitu identitas, dan fungsi Fx adalah suatu fungsi, maka I bundaran F sama dengan F bundaran I sama dengan F. Berlaku sifat identitas. Inilah sifat-sifat fungsi. Sekarang kita akan membahas contoh. Diketahui beberapa contoh nomor 1, 2, dan 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama,
Nah, kita sekarang bahas contoh 1. Diketahui fungsi dari bilangan real dipetakan ke bilangan real dan fungsi G dari bilangan real dipetakan ke bilangan real. Fungsi fx-nya 2x kuadrat plus 3x plus 1 dan fungsi gx-nya x min 1. Tentukan yang pertama f bundaran gx. Berarti artinya f gx. Gx-nya dimasukkan ke fungsi f. Gx-nya kita ganti x min 1 ya. Jadi ini x min 1. Berarti kita ubah semua, yang x ini diganti x min 1, yang x ini juga diubah x min 1. Jadinya 2 dikali x min 1 kuadrat ditambah 3 dikali x min 1 ditambah 1. Kita jabarkan x min 1, x min 1, x min 1. Kemudian x dikali x kuadrat. X dikali min 1, min x. Min 1 kali x, min 1x. Min 1 kali min 1 plus 1. Kemudian 3 dikali x, 3x. 3 dikali min 1, min 3. Sama dengan 1. Kita jabarkan lagi. Ini x kuadrat, ini x kuadrat. Ini min 1x, min 1. Jadi min 2x. Ini plus 1. Kemudian 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali min 2x, min 4x. 2 dikali 1, 2. Kemudian kita masukkan lagi 3x min 3 plus 1. Kita kalkulasi seperti biasa. Yang punya x kuadrat hanya ini, jadi 2x kuadrat. Kemudian min 4x ditambah 3x, jadi min 1x. 2 dikurang 3 ditambah 1 itu 0. Nah, ini f bundaran G. Kemudian yang kedua, G bundaran F. Kalau G bundaran F, berarti G fx. Fx-nya kita ubah kita masukkan ke G. Berarti fx-nya 2x kuadrat plus 3x plus 1. Kemudian berarti kita masukkan x ini kita ubah dari sini ya. Kita ubah jadi 2x kuadrat plus 3x plus 1 dikurang 1. 2x kuadrat ditambah 3x 1 dikurang 1 habis 0. Jadi jawabannya kalau dia G bundaran F 2x kuadrat plus 3x. Kemudian yang ketiga, selidiki apakah berlaku. Oke, F bundaran G sama dengan G bundaran F. Apakah sama? Kita bisa lihat. F bundaran G berarti 2x kuadrat plus x. Kalau G bundaran F 2x kuadrat plus 3x. Sama tidak? Oh, ternyata tidak sama. Nah, berarti kalau tidak sama, sudah kita bahas tadi sebelumnya. Tidak berlaku sifat komutatif. Ya. Kemudian yang D, F bundaran G, X-nya kita ganti 2. Berarti yang ini yang udah kita cari yang A tadi, kita ganti X-nya dengan 2. Ini X-nya diganti 2, kemudian ini diganti 2. Jadinya 2 kuadrat 4, 2 kali 4 8. 8 dikurang 2, 6. Ini contoh yang pertama. Kemudian selanjutnya kita bahas contoh yang kedua. Diketahui suatu fungsi dari bilangan real dipetakan ke bilangan real dan fungsi G-nya dari bilangan real ke bilangan real. Fungsi fx-nya 2x plus 3, fungsi gx-nya 5x plus 1 per 2x min 3. Tentukan f bundaran G. Berarti kita tinggal masukkan G-nya ke f ya. G-nya itu dalam bentuk pecahan 5x plus 1 per 2x min 3. Nggak usah bingung, tinggal masukkan aja nanti. Nah, jadi yang x yang ini dari fungsi f ini diganti dari G ini. Jadi 2 dikali 5x plus 1 per 2x min 3 plus 3. Ini gampang, tinggal kali aja. 2 kali 5x, 10x. 2 dikali 1, 2. Nah, 2x plus 2 per 2x plus 3, 2x min 3 ditambah 3. Kita samain penyebut. Ini kan kalau 3 berarti pernya per 1 ya. Kita samain penyebut jadi 2x min 3. 2x min 3 dibagi 2x min 3 1. 1 dikali atas tetap. Kemudian 2x min 3 dibagi 1. 2x min 3 dikali 3 seperti ini. 3 dikali 2x min 3. Kemudian kita jabarkan. 10x plus 2. 3 dikali 2x 6x. 3 dikali min 3 min 9. 10x ditambah 6x, 16x. 2 dikurang 9, punya 2, utangnya 9, min 7. Berarti 16x min 7 per 2x min 3. Gampang.
Sekarang kita bahas contoh soal yang ketiga. Diketahui suatu fungsi f dari bilangan real dipetakan ke bilangan real dan fungsi g bilangan real memetakan bilangan real. Gx-nya 3x plus 2, G bundaran fx-nya 4x min 3, yang ditanya fx. Kalau tadi contoh-contoh soal yang sebelumnya, kita bahas diketahui fx, diketahui gx, kemudian ditanya G bundaran f atau f bundaran g ya. Sekarang kita balik, diketahui gx, diketahui G bundaran f, yang ditanya fx. Gimana caranya? Nah, kita tulis. Kan yang diketahui tadi G bundaran F ya. G bundaran Fx-nya sama dengan 4x min 3. Berarti kalau G bundaran F, berarti Fx-nya dimasukkan ke fungsi G. Sama dengan 4x min 3. Fungsi G itu kan 3x plus 2. Berarti X ini kita bisa ubah jadi Fx. Bentuknya seperti ini. 3 dikali Fx plus 2 sama dengan 4x min 3. Kemudian 3fx-nya sama dengan 4x min 3 dikurang 2 plus 2 negatif 2 jadi min 2 di sini pindah ruas. Kemudian 3fx sama dengan 4x min 5 min 3 min 2 min 5. Jadi fx-nya berapa? 4x min 5 per 3. Nah, gampang sekali ya. Nah, itulah tadi contoh-contoh soal yang kita bahas. Saatnya kita berlatih. Ada 3 soal seperti soal-soal yang sudah kita bahas contoh soal sebelumnya. Silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.